kemarin kan dia cerita peluang itu nggak gratis ya. Di mana-mana tuh kayak contohnya ya, dia ada member di Panama. Panama itu negara yang ngomong Spanyol ya. Jadi dia diundang sama membernya dia bilang, Jason datang dong please ke sini. Dia orang kaya loh membernya itu, ya bukan orang miskin. Dia bilang, kenapa kan Atomi Panama belum buka? Terus membernya bilang, iya saya tahu belum buka, tapi di sini banyak orang yang pengen peluangnya Atomi. Dia pikir yang datang cuma 50 orang ya, paling mentok 150 orang. Pas dia datang ternyata 900 orang. Wah dia kaget gitu. Nah terus si orang Panama ini bilang, kita tuh orang Panama, kita naik kereta kematian menuju Amerika. Itu nggak tahu bisa balik lagi atau enggak gitu ya. Entar di penjara atau dibunuh nggak tahu ya. Jadi mereka meninggalkan keluarganya demi peluang di Amerika. Ya. Jadi dia bilang peluang itu sebenarnya mahal ya. Banyak orang yang menganggap remeh peluang di Atomi karena gratis. Jadi kerjanya juga kerja kayak orang dapat gratisan. Semangatnya nggak semangat gitu ya. Syukur, nggak sukses juga saya nggak rugi apa-apa. Nah, karena sikap kita yang terlalu anggap remeh ini, kebanyakan dari kita gagal. Terutama yang punya pekerjaan profesi penghasilan stabil. Ya, itu 99,9% mereka akan menyerah di Atomi. Kenapa? Ngapain saya susah-susah? Orang kerjaan saya bagus, penghasilan saya lancar, bisnis saya juga oke, nggak kekurangan. Nah, orang-orang seperti ini, percaya saya, 99,9% mereka akan menyerah. Paling lama 6 bulan udah menyerah. Anda nggak usah takut, cari lagi orang yang seperti dia. Ya, ibaratnya kayak yang orang-orang Panama itu, yang sampai dia mencari peluang harus naik kereta kematian, nggak tahu bisa pulang lagi ketemu anak istri atau enggak. Nah, cari orang-orang seperti itu, yang siap berjuang. Yang berjuangnya cuma setengah hati, nggak usah dikhawatirin. Orang itu akan pergi masuk itu udah biasa. Ya, saya nggak pernah terkesan dengan orang yang terlalu berapi-api di awal. Wah, saya pasti pamer. Wah, saya sih nggak terlalu berkesan orang seperti itu. Menurut saya tuh nih kayak soda limun. Tahu kan kalau kita habis tuang Coca-Cola, vrrr, gitu kan. Nah, kelihatannya berapi-api. Kita tungguin. Ntar hilang itu. Udah hilang ya udah cuman air gula doang dibuang. Ya, cari orang yang konsisten. Terus menerus melakukan hal yang membosankan. Dia kan kemarin juga bilang kan, saya waktu di awal-awal nggak bisa bahasa Inggris loh. Kemarin dia ngomong bahasa Inggris ya nggak bagus, tapi oke lah dimengerti gitu ya. 70% dimengerti orang. Ya. Dia bilang saya pelajari bahasa Inggris. Dia belajarnya, saya lupa. Dia belajarnya gimana ya? Kayaknya dia ngomong sama bule apa-apa gitu deh. Dia belajar, oh bukan. Dia belajarnya gini. Dia kan imigran yang nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Korea. Dia kerja di toko sushi, tapi bagian cuci piring. Nah, terus dia mau naik jadi waiter kan dapat tips kan. Bosnya nggak kasih. Gimana lu mau jadi waiter? Lu ngerti Inggris aja juga enggak. Ntar lu orang pesan apa lu dibawain ke dapur apa gitu ya ngaco gitu. Nggak bisa, lu cuci piring aja. Nah akhirnya dia nggak mau berhenti sampai situ. Dia puterin radio yang di Amerika yang bahasa Inggris. Dia dengerin terus lagi cuci piring dia dengerin. Dia nggak ngerti tuh si penyiar radio ngomong apa, was was. Akhirnya dia mulai belajar ngomong ya lagi ketemu orang bule ngomong. Akhirnya si bosnya naikin peringkatnya, oke deh lu udah bisa mulai ngomong Inggris, boleh deh jadi waiter. Nah di situ dia jadi waiter dia mulai jago Inggris ya. Nah itu dia semangat juangnya, kenapa dia berjuang seperti itu? Karena anaknya tiga. Kalau dia bukan anak tiga, mungkin nggak punya anak, dia mungkin nggak berjuang seperti itu. Asal makan cukup ya udah. Tapi karena dia perlu kasih makan tiga anak dan istri ini, ya, dia perlu kerja keras sampai bisa sukses. Akhirnya dia kerja tiga kerjaan. Nggak cuma di tempat sushi itu, pulang kerja dia kerja di laundry. Nganterin laundry gitu ya. Laundry selesai, dia anterin sehari bisa 100 tempat laundry loh. Jadi dia bilang, waduh, kan udah ketemu Atomi. Gimana ya saya sharing Atomi? Mau duduk aja nggak bisa. Selalu habis ngedrop laundry dia pergi. Nah akhirnya dia punya cara. Dia suruh istrinya, Mah, kamu masukin cermen pak punya
lecture ya ke CD. Jadi istrinya tuh kerjanya cuman nulis CD. Sehari berapa ratus gitu ya. Tiap hari tuh dari pagi sampai malam. Jadi kemana-mana dia ke tempat laundry, dia kasih tuh CD-nya ke yang punya laundry. Ci, kok tolong didengerin ini. Chairman Park-nya Atom ini bagus sekali lecture-nya. Jadi setiap ketemu orang di laundry itu yang pemiliknya dikasih satu, 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 satu. Terus tiap hari. Terus besok di follow up. Gimana udah dengar belum? Belum, belum sempet. Besok di follow up. Terus dia follow up. Itu cara dia. Wah, saya dengerin dia itu, saya dengerin waktu di mobil ya. Saya kan dulu juga mau tinggalnya jauh, jadi saya nggak ada kerjaan daripada dengerin radio. Saya puterin video-video yang leader-leader seperti ini. Nah, terus pulang kerja dari laundry, dia kerja 3 kerjaan nih. Dia kerja ke pelabuhan tukang ikan. Nggak tahu dia mungkin potong ikan atau angkatin ikan habis dari kapal. Jadi dia kerja tiga kerjaan. Bisa bayangin nggak? Siapa yang di sini kerja 3 kerjaan? Kebanyakan di sini malah ibu rumah tangga, ya, suaminya yang cari duit, ya. Tapi kita kerjanya lebih santai daripada Jason Sim. Tapi mau penghasilannya kayak Jason Sim 400 juta sebulan. Nah, itu kan nggak mungkin. Menurut saya tuh orang-orang yang ya, halusinasinya tinggi. Kerjalah seperti orang-orang yang pantas dapat penghasilan 400 juta. Nah, saya pas dengar cerita dia, ini leader yang luar biasa. Dan dia orangnya sangat humble ya. Karena dia deket banget sama Chairman Park, jadi dia waktu pertama-tama tuh dia ikut Chairman Park keliling. Ke mana Mr. Park pergi dia ikut ya. Dia jadi penterjemah kadang-kadang. Pokoknya dia tuh orang-orang pertama yang membangun Atomi Amerika. Makanya kan Mr. Park bilang gini kan, saya lihat Atomi Indonesia yang cuma 400.000 member ini seperti zaman Atomi Korea di awal-awal. Masih perintis ini. Ini belum orang sukses loh. Ini masih perintis. Kita ini masih perintis semua di sini nih. Tinggal tergantung kita. Kalau kita terus konsisten melakukan hal yang membosankan ini setiap hari, bantu Atomi Indonesia bikin seminar, jadi pembicara, kita akan seperti dia loh. Dia kan udah 15 tahun. Dia sekarang kerjaan udah enak banget. Dia bilang, aduh, setiap hari ini kayak Christmas, dia bilang. Dapat kado lagi. Dia sehari itu sekitar kalau 400 juta baginya 30 berapa tuh? 13-15 juta ya. 13 sampai 15 juta sehari ya. Besok masuk lagi 13 sampai 15 juta. Besok masuk lagi. Seumur hidup sampai anak dan cucu. Dia bilang setiap hari hidup gue tuh udah kayak Christmas, dapat gift terus. Tapi nggak ada yang tahu perjalanan dia 5 tahun di awal. Nah, saya yang tahu. Dan ini cuma salah satu leader yang saya pelajari. Saya pelajari semua leader-leader. Ya salah satu Imperial Master yang Guang Yol Kim itu. Ini 2 orang top yang saya ikutin kisahnya dari awal. Sama satu lagi namanya Ju Yong Pak. Ya, itu juga keren. Anak muda yang kemarin di revival meeting pasti kan pada ketemu kan. Nah, itu juga saya pelajari kisahnya. Tapi yang paling saya terkesan adalah kisahnya Chairman Park. Miskin, udah tua, sakit-sakitan, mau diceraiin istri. Tapi dia terus ya punya visi, punya iman bahwa ini perusahaan akan menjadi perusahaan global. Suatu hari akan menjadi perusahaan nomor 1 pertama di Korea, ya terus nomor 1 kedua di dunia. Dan ini sudah terjadi kan yang di Korea. Yang dunia memang belum, tapi udah ke-10 loh. Tinggal tunggu waktu aja. Pada saat Atomi udah ke-1 di dunia, kita semua udah telat. Ya, Anda udah bukan perintis lagi, Anda sebagai ya udah susah jalanin Atomi ya. Justru ini kita masih zaman-zaman di awal nih. Di Indonesia nih masih zaman awal banget. Baru 400.000 member dari 16 juta member di dunia. Jadi ini kesempatan emas kita yang sudah ketemu Atomi tahun 2025, walaupun Atomi berdiri 2009. Bukan artinya Anda terlambat, nggak ada yang terlambat. Semua di sini kita satu level. Dia bilang kemarin apa? Kita adalah orang yang 001. Jangan pernah berpikir, oh saya di bawah upline saya downline-nya dia, saya bebong atau pembokat gitu ya. Dia enggak. Kita semua adalah nomor 001. Kita yang nentukan bisnis kita mau dibawa kemana. Nggak usah pikirin sponsor. Sponsor juga punya kaki yang lain.
Kalau dia sibuk dengan kaki yang lain, ya sudah, doain aja biar sukses di kaki yang lain, biar dia cepat bantu Anda. Jadi Anda sendiri yang berpikir, gimana caranya saya bantu kiri dan kanan saya, member-member saya sukses. Saya tahu cara kerja dia, gila-gilaan ini. Ini Zoom-nya juga tiap hari loh. Karena leadernya dia, Sharon Rossmaster Israel Kim, itu teman baik saya di Amerika. Jadi saya tahu kerjanya si Jason Sim ini gila banget. Ya. Jadi nggak ada orang gila yang nggak gila sukses di Atomi. Semua orang yang sukses di Atomi adalah orang gila yang konsisten. Makanya jangan seperti masak nasi pakai rice cooker, dicabut colok, cabut colok. Kalau lagi semangat, ikut semua Zoom, ikut semua seminar ya. Kalau lagi nggak semangat, member pada memble, pada nggak belanja, partner mulai udah nggak aktif di Atomi, mulai nggak masuk sistem sukses Atomi. Nggak ikut Zoom, Senin ikut, Selasa nggak ikut, Rabu ikut, mau-maunya dia. Nah ini seperti masak nasi, rice cooker dicabut colok. Udah mulai ngebul gitu, kita cabut. Terus ngebulnya berhenti kan? Terus kita semangat, colok lagi. Udah mulai ngebul lagi, cabut lagi. Jadi gak tuh nasi? Jadi nasi apa tuh? Nasi timbel apa nasi uduk? Nggak bakal jadi nasi. Itu kebanyakan orang di Atomi. Maunya doang, gede. Ya, tapi pas lagi lihat hasilnya nggak ada, langsung lesu. Nah, itu Anda lagi cabut rice cooker. Anda mau kayak gitu? Cabut pasang, ya lama-lama tuh rice cooker juga rusak gitu ya. Colok terus. Mau mateng nggak mateng, mau airnya ngebul atau nggak ngebul, colok terus sampai jadi. Itu artinya masuk ke dalam sistem sukses Atomi, mau ada hasil atau nggak ada hasil, membosankan atau enggak, bikin home party table talk ada hasil atau enggak, lakukan terus sampai jadi. Ya, jangan lihat hasil. Apalagi Anda yang belum 3 tahun, belum 5 tahun, udah pengen hasil, kerjanya aja juga nggak konsisten. Ya, makanya lucu banget kan, ada orang member ngomong saya, Pak Mike, saya udah burn out. Burn out itu udah capek, udah ngos-ngosan gitu. Kenapa burn out, saya tanya. Iya, saya udah kasih 110% untuk Atomi, tapi nggak ada hasil. Wah, keren banget 110% Pak. Luar biasa, kerjanya ngapain aja Pak? Iya, saya udah sharing ke sana sini. Ya, ternyata nggak ada yang mau juga join. Nah, terus saya bilang ke dia, Bapak kasih 110% di mana? Saya jarang loh lihat Bapak ikut Zoom. Ya ada sekali-sekali, paling seminggu sekali, itu pun bagus kalau ada seminggu sekali. Kadang nggak ada sama sekali seminggu. Ikut seminar juga ODS nggak pernah. Ya sekali dua kali saya pernah lihat, tapi dalam 3 bulan Bapak nggak pernah nongol. Ya 110%-nya di mana Pak? Belajar enggak? Ya ini kan belajar Zoom. Seminar juga belajar ya, ada tentang produk, ada tentang bisnis. Kalau dibilang 110%, Bapak tuh cuma 10% doang, saya gituin. Kalau orangnya 110%, nah Senin sampai Minggu dia nge-Zoom. Senin sampai Minggu dia table talk, dia bikin home party. Nah itu 110%, udah semua dia kerahkan ditambah 10%. Bapak kerjakan paling 10%, cuman ikut Zoom sesekali, 2 minggu sekali, tapi kerja keluar lebih banyak. Nah saya bilang, Bapak kerja keluar tanpa ilmu, itu kayak tong kosong bunyi nyaring, nggak ada ilmunya. Ya, kayak orang sok mau jadi dokter tapi nggak pernah kuliah kedokteran terus bedah orang mati. Nah itu Bapak, ya itu Anda. Jadi jangan seperti orang ini. Kesannya udah kerja keras, tapi sebenarnya nggak kerja keras. Ya, semua orang mau duitnya cepat, tapi nggak ada yang mau tahan di proses. Itu doang, ya. Makanya proses itu perlu dinikmati. Jangan dikomplainin. Gue udah begini, gue udah begitu. Udah kerja aja. Fokus sama kerjanya, jangan sama uangnya. Kalau kita fokus sama uang, akhirnya nggak kerja. Kerja aja. Hari ini apa yang sudah saya bisa kerjakan secara maksimal untuk Atomi? Udah belum? Kalau udah, tidur. Malam tidur, ngorok, nyenyak, ngimpi, besok kerja keras lagi. Tapi kalau belum, nah Anda boleh khawatir nih. Kalau Anda bisa kerjakan 70%, ternyata Anda kerjakan hanya 7%, nah Anda boleh khawatir. Tapi kalau Anda sudah kerjakan 100%, sisanya
misalkan Anda cuma punya 2 jam di Atomi sehari gitu. Anda sudah kerjakan 2 jam di Atomi 100%, tidur aja. Nanti pada waktunya akan ada hasilnya. Itu kan si Jason Sim kemarin juga ngomong gitu. Ya. Konsisten melakukan hal yang membosankan ini, hadir ke seminar sendirian. Dia juga bilang kan, Anda yang datang seminar sendirian, saya juga dulu seperti itu loh. Jadi belum ada member yang mau datang, ya saya dulu yang datang. Saya yang jadi contohnya. Karena saya adalah orang yang nomor 1, 001. Kebanyakan dari kita apa? Nanti ya kalau gue ada member, gue baru datang seminar. Nah itu kata-kata yang umum. Makanya orang kayak gini nggak jadi-jadi. Karena dia nggak menunjukkan bahwa dia seorang pebisnis. Ya namanya pebisnis, bodoh amat. Ya, yang penting sayanya dulu karena saya punya bisnis. Member saya, dia punya bisnis member dia sendiri ya, dia punya sendiri. Jadi dia bukan kerja sama kita. Jadi member kita itu, dia juga punya bisnis mereka sendiri. Jadi nggak usah khawatir kalau member kita nggak mau ke seminar bareng kita. Berarti dia bukan pebisnis. Anda cari lagi yang pebisnis. Ngerti kan? Jadi jangan dicampur adukan antara konsumen dengan pebisnis. Saya kan selalu bilang pisahin. Konsumen ya konsumen, pakai produk, cocok, repeat order, ya sudahlah. Biarinin aja, nggak usah dikusak-kusik. Anda cari lagi pebisnis yang betul-betul mau jalanin bisnis. Pasti ada. Kalau Anda sudah ketemu satu Jason Sim di kiri, satu Jason Sim di kanan, bisnis Anda selesai sampai Imperial Master. Selesai. Sponsor dia yang tante tadi, dia udah jadi Crown Master loh. Penghasilannya sama kayak dia. Udah 4 miliar setahun. Itu tante yang gojok-gojok dia terus, dia udah jadi Crown Master. Dia cuma tukang jahit lulusan SD. Nggak bisa presentasi. Saya pernah dengar presentasi dia, aduh, mendingan saya dengerin popo saya presentasi. Membosankan banget, nggak ada materinya, nggak ada ujungnya gitu. Jadi orang kayak gitu aja bisa jadi Crown Master. Karena dia jago ngundang. Makanya Anda harus jago ngundang. Di sini Anda nggak bisa presentasi, nggak masalah. Nggak bisa produk sekalipun, penjelasan produk bisnis, nggak masalah. Anda mesti jago ngundang kayak si tante itu. Sampai Anda dapat Jason Sim, nah bisnis Anda selesai di satu kaki itu. Makanya saya bilang apa? Anda cuma perlu satu orang di kiri, satu orang di kanan. Nggak usah dipusingin tuh orang yang, saya kemarin kasih lihat kan, silsilah saya banyak yang abu-abu. Lebih banyak yang abu-abunya daripada yang masih biru. Nggak usah pusing. Saya cuma megang yang biru-biru ini, yang hanya beberapa. Karena dari beberapa yang biru ini akan jadi satu Jason Sim saya, satu Jason Sim saya di satu kaki lagi. Paham ya? Jadi kalau Anda di sini masih bertahan, bukan masalah seberapa cepat Anda jadi orang sukses, bukan. Di bisnis Atomi adalah seberapa lama Anda bertahan di bisnis ini. Ini yang menjadi pemenang. Oke, Anda mau cepat silakan, bagus ya. Karena kecepatan itu ya Anda bisa lebih lama nikmati hasilnya. Tapi kalau Anda ya seorang yang keterbatasan mungkin fisik, kesehatan, mental, apapun lah. Anda nggak bisa cepat, nggak masalah selama Anda tidak menyerah. Selama Anda konsisten melakukan hal yang membosankan sama terus-menerus setiap hari sampai Anda jadi. Itu nggak masalah juga. Jadi di Atomi bisnis yang seberapa lama Anda bertahan. Ya papa saya seorang petinju. Dia bilang ke anak-anaknya, papa bisa menang bukan karena pukulan papa yang paling keras. Bukan. Bukan karena papa yang paling lincah. Bukan. Tapi karena papa yang paling tahan dipukul. Anda ingat omongan ini. Anda tiap hari dipukulin orang, babak belur. Ditolak-tolakin, babak belur. Sekarang pertanyaannya, berapa lama Anda bisa bertahan? Kalau Anda bisa bertahan paling lama, Anda sudah dipastikan akan sukses. Ya. Jadi jangan takut penolakan. Semua leader sudah mengalami. Semua leader sudah mengalami datang ke seminar sendirian. Ya. Nggak ada member satu pun nggak ada. Yang penting bertahan, terus datang, terus hadir, terus lakukan hal yang sama secara konsisten, disiplin setiap hari, pecut diri Anda menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Ya. Kuncinya adalah ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang lebih banyak lagi. Itu kuncinya. Kunci kedua adalah bawa orang, bawa orang, bawa orang lebih banyak lagi ke
meeting dan seminar ya. Jadi Anda harus lakukan lebih banyak daripada yang kemarin. Jangan hari ini malah lebih sedikit dari yang kemarin. Anda tinggal jiplak aja cara leader melakukannya. Saya jiplak si Jason Sim ini. Saya jiplak si Imperial Master Gwang-Yol Kim ini. Ya. Saya jiplak si Ju Yong Pak yang sekarang sudah jadi Royal Master juga dia. Penghasilannya udah 2 miliar setahun. Saya jiplak. Kalau mereka melakukan itu, ya saya lakukan aja. Ya, saya nggak punya sponsor yang bisa teladani, nggak ada mentor. Saya nggak punya mentor secara jaringan, nggak ada. Ya. Di atas saya ya banyak sponsor-sponsor yang upline-upline, tapi itu bukan mentor saya. Karena menurut saya mentor itu adalah orang yang apa ya, yang gila. Jadi saya di atas saya belum ketemu mentor saya yang gila. Dan menurut saya yang paling gila di antara sponsor saya. Jadi saya cari orang gila yang lain di Atomy. Nah ini ketemu Jason Sim. Dia orang gila. Kenapa dia bisa gila? Karena situasi dia bikin dia jadi gila. Coba kalau anak dia nggak empat. Coba kalau rumah dia nggak disita bank. Mungkin dia nggak gila. Ya. Coba kalau dia nggak di Amerika, mungkin dia Korea. Mungkin dia bukan orang gila. Mungkin ada keluarga yang bantu. Dia bukan orang gila. Jadi situasi kita lah yang bikin kita jadi orang gila. Jadi kalau situasi Anda belum bikin Anda gila, Anda bikin situasi Anda jadi orang gila. Contohnya, waktu saya ketemu Atomy, saya punya pekerjaan yang bagus, penghasilan 1 miliar setahun. Pekerjaan kantor saya itu 1 miliar loh setahun. Situasi saya nggak bikin saya gila. Saya udah punya rumah, ya saya bukan ngekos, saya udah punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri, punya tabungan, punya investasi, properti. Saya bukan orang yang butuh duit gitu, bukan. Nah, situasi saya nggak membuat saya jadi orang gila. Apa yang saya lakukan? Saya cari orang gila, saya ikutin cara orang gila itu melakukan atomi. Jadi kalau Anda mungkin posisinya kayak saya ya, nggak jadi, nggak mendesak Anda jadi orang gila. Anda cari sponsor yang orang gila, Anda jiplak. Anda pikirin tuh, kalau saya jadi dia, tiap hari saya mikirnya apa ya? Ya. Anda yang di sini yang mungkin punya suami bagus kerjaannya, Anda pikirin kalau suami gue besok mati gimana ya? Atau Anda yang punya pekerjaan bagus, kalau besok saraf di otak saya dipelintir, kepelintir gitu ya, jadi nggak bisa mikir, gimana ya dengan keluarga dan anak saya. Nah, Anda bikin situasi Anda jadi kepepet sendiri. Ya, jangan berpikir suami Anda besok masih hidup loh. Tiba-tiba kena serangan jantung, blok, mati, gimana? Anda sendiri juga sama loh. Anda belum tentu besok pagi masih bisa bangun. Nggak ada yang menjanjikan besok Anda pagi bangun. Gimana dengan suami dan anak Anda? Ya, jadi rubah mindset kita bahwa hari ini adalah hari kita terakhir. Itu cara yang paling gampang. Ya. Hari ini kalau Anda pikir nih besok mati, apa yang Anda kerjakan hari ini? Apa Anda akan santai-santai nonton drakor? Apa Anda akan santai-santai ke kafe, kongko, sono sini, bikin gosip? Nggak mungkin, besok Anda udah mati. Nah itu cara paling yang saya bilang sangat drastis ya, sangat apa vulgar. Anda pikirin kalau besok saya mati, apa yang saya lakukan pagi ini? Anda nggak mungkin santai-santai. Anda ketemuin orang-orang yang udah divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan. Dia pasti akan menikmati hidupnya. Dia pakai setiap hari demi hari itu sampai nggak ada waktu tersisa untuk dibuang. Ya, dia gunakan tuh sebaik-baiknya. Mungkin dia ketemuin keluarganya. Karena dia udah tahu 3 bulan lagi akan mati. Nah, Anda bikin mindset seperti besok Anda mau mati. Anda pasti kerja gila-gilaan. Anda mau mewariskan sesuatu untuk anak, suami, istri Anda. Anda nggak akan santai-santai bisa nyantai gitu ya. Ah, gue mah jalanin autonomi mah santai aja, take my time. Nggak ada yang take your time, Bapak Ibu. Orang sukses itu nggak ada take your time. Kita gila-gilaan setiap hari, setiap detik kita gunain untuk Atomy. Karena menurut saya, Atomy ini satu-satunya bisnis yang patut diperjuangkan. Nggak ada yang lain. Kalau ada bisnis, saya udah bilang, kalau ada bisnis yang kayak Atomy, saya pindah. Yang lebih baik dari Atomy. Kalau sama sih, ngapain pindah?
Karena Mister Park bilang nggak ada bisnis yang kayak Atomi, maka dia bikin Atomi. Buat kita semua loh. Mister Park sebenarnya dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Dia bilang saya udah jadi chairman, billion dollar company. Dia udah jadi triliuner. Dia nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi dia masih keliling ketemuin kita-kita. Kenapa? Bukan orang kurang kerjaan. Dia mau kita jadi imperial. Ya, itu cuman visinya dia loh. Kita semua mau dijadiin imperial sama chairman Park. Tapi kitanya yang nggak mau jadi imperial. Cuman maunya doang, kerjanya nggak mau. Suruh ke seminar SA, alasannya banyak. Tadi pagi saya ikut Zoom yang Inggris. Ini member saya sendiri loh. Dia bilang apa? Sorry, gue nggak bisa ikut SA bulan ini. Gue mau vacation, hahaha. Dalam hati saya, kok lu bangga sih mau vacation? Sambil ketawa-tawa gitu. Saya dalam hati sedih lihat dia. Ya mungkin dia masih punya pekerjaan bagus. Oke lah, emang kamu tambah tua apa tambah muda? Saya sih nggak ngomong apa-apa, saya dengerin aja. Saya mau vacation, soalnya nggak bisa. Saya mendingan gak usah vacation 5 tahun, mendingan saya hadir ke SA. Karena setelah 5 tahun saya hadir SA, jadi orang sukses, mau tiap hari saya vacation juga bisa. Betul nggak? Saya tiap hari ini kayak vacation loh di Indonesia. Apalagi nggak ada home party, saya tiap hari vacation. Tiap hari kuliner, tiap hari jalan-jalan. Kemarin nonton bioskop, hari ini ntar nonton bioskop. Setiap ada film baru saya nonton bioskop. Mau kemana pun saya bisa. Setiap hari vacation. Makanya saya bilang, tunda dulu kenikmatan. Jangan mau cepet-cepet. Saya udah kerja capek loh 5 hari. Saya kan udah di kantor. 40 jam saya di kantor. Saya mau dong nikmatin. Ya nanti deh. Kalau udah sukses, lu mau nikmatin tiap detik. Pelok-pelokan sama suami juga bisa. Terus suami nggak kemana-mana. Atomi juga nggak kerjain lebih dari 8 jam. Ya masih bisa pelok-pelokan 3 jam. Ntar aja malam. Ya, jadi kita nggak usah. Intinya gini lah ya, saya nggak bisa memaksakan kepada siapapun. Hanya Anda yang bisa tentukan, hanya Anda yang bisa merubah nasib Anda. Ya. Orang tua kita nggak bisa merubah nasib kita. Ya. Cuma kita yang bisa merubah. Suami kita, udah, istri kita, lupain aja. Mereka nggak akan bisa merubah kita. Hanya kita yang bisa merubah kehidupan kita. Dan Jason Sim kemarin ngomong, Anda nggak perlu rubah 180 derajat satu hari. Nggak perlu. Dalam sehari Anda langsung drastis gitu ya. Orang juga kaget, serem gitu ya. Ini kenapa nih orang tiba-tiba kena penyakit apa? Nggak usah, dia bilang cuma 1 derajat. Anda rubah 1 derajat yang kelihatannya nggak signifikan, nggak ada hasil. Ya contohnya paling gampang apa? Kayak ikut Zoom aja tiap pagi sore, pagi sore, pagi sore. Itu kelihatannya simple. Itu 1 derajat yang Anda nggak berasa pada saat Anda lakukan ini. Baca buku tiap hari 15 menit itu nggak berasa. Nonton VOD ya, lakukan 8 langkah sukses ya. Baca lagi tuh 8 langkah sukses urutannya apa aja. Anda lakukan setiap hari. Kelihatannya simple, cuman 1 derajat. Tapi dalam 3 tahun sampai 5 tahun, itu 1 derajat itu akan membawa kita ke kehidupan yang berbeda. Makanya kemarin dia tunjukin kan 8 langkah sukses dan 8 kebiasaan inti harian. 8 step to success, 8 core daily habits. Anda lakukan ini adalah 1% Anda setiap hari. Bikin daftar nama, hubungi mereka, undang mereka, follow up, konsultasi ke upline, dan duplikasi. Terus bangun kepercayaan dengan konsumen. Kelihatannya simple. Tapi Anda lakukan 3 sampai 5 tahun, hidup Anda saya jamin 180 derajat berubah. Jadi jangan ambil tindakan yang drastis hanya beberapa hari. Ya. Siapa tuh yang ngomong? Ada satu pepatah bilang gini ya. Saya nggak takut dengan orang yang melakukan 10.000 tendangan. Oh, soccer player. Ya, soccer playernya siapa lupa, saya pemain bola. Mungkin kayak Cristiano Ronaldo deh. Saya nggak takut dengan orang yang melakukan latihan 10 kali, 10.000 tendangan sehari. Tapi cuma sehari. Ya. Tapi saya takut dengan orang yang melakukan 10.000 hari tendangan. Yang non-stop konsisten tiap hari dia lakukan tendangan selama 10.000 hari. Itu saya baru takut. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang cuma sekejap gitu ya. Wow, langsung. Ini mah orang akan pergi hanya dalam hitungan mungkin minggu, bulan, selesai.
Tapi takutlah dengan orang yang selalu melakukan hal yang sama yang rutin berhari-hari, bertahun-tahun. Nah, ini akan jadi orang sukses. Nah, pertanyaannya, Anda orang itu atau bukan? Atau Anda lihat orang-orang yang di panggung, nah itu orang yang konsisten loh, dia hebat loh. Jason Sim hebat loh, dia tuh konsisten. Iya, dia hebat. Anda hebat ya? Pertanyaan kan bukan dia, Andanya hebat gak? 구독, 좋아요 눌러주세요.